Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali di antara sahabat seneng tani yang menanyakan kepada kami bagaimana sih cara untuk menanam cabai dari awal sampai akhir, kemudian bagaimana cara perawatannya dan apa saja pupuk yang digunakan. Tapi tentunya sudah beredar banyak sekali video yang membahas mengenai metode penanaman cabai dari awal sampai akhir di lahan baru. Oleh karena itu, kami di sini ingin membagikan kepada sahabat seneng tani semua bagaimana cara untuk menanam cabai di lahan bekas dari mulai awal sampai akhir dan apa saja kendala-kendala yang kami hadapi di lahan ini yang kemungkinan juga dihadapi oleh sahabat seneng tani semua. Jadi jangan lupa subscribe ya sahabat seneng tani untuk tahu lebih lanjut video kami selanjutnya dan bagaimana update terbaru dari tanaman kami dan apa saja kendala yang dialami oleh kami dan bagaimana cara kami untuk mengatasinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu mengenai awal penanaman di lahan ini, di lahan yang sudah berulang kali ditanami ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat seneng tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat seneng tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan bagaimana cara kami untuk menanam cabai di lahan bekas yang sudah berulang kali ditanam. Karena di luar sana banyak sekali sahabat seneng tani yang menanyakan kepada kami bagaimana sih cara untuk menanam cabai dari awal sampai akhir, bagaimana panduannya, kemudian bagaimana perawatannya dan apa saja pupuk yang digunakan. Jadi di sini kami akan coba membagikan pada sahabat seneng tani semua metode kami sendiri untuk menanam cabai dan bagaimana cara kami untuk tetap mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabai di lahan bekas. Karena sudah banyak sekali mungkin yang membahas mengenai metode menanam cabai di lahan baru yang tentunya tantangan menanam cabai di lahan bekas ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan menanam di lahan yang baru. Nah, di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai awal bagaimana cara kami menanam di lahan bekas ini. Jadi sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi lahan di sini ya sahabat seneng tani. Jadi ini merupakan lahan bekas yang sudah berulang kali ditanami dan kemarin terakhir juga sudah ditanami cabai dan saat ini ditanami cabai kembali. Kemudian untuk lahan ini tidak diolah secara keseluruhan tapi hanya dirapikan bagian bedengannya. Nah, mungkin untuk sahabat seneng tani semua yang lahannya ini sudah berulang kali ditanami, kemungkinan tanahnya mengeras. Jadi sahabat seneng tani semua bisa mencangkul atau mengolah kembali lahan di bedengannya supaya lebih gembur. Tentunya dengan menggemburkan kembali tanah di lahan kita ini, maka pertumbuhan akar jauh lebih optimal sehingga serapan air dan juga unsur haranya juga lebih maksimal untuk tanaman. Kemudian setelah kami rapikan bedengannya, kami balik-balik tanahnya. Selain itu, dengan menggemburkan tanah, selain bisa lebih mengoptimalkan struktur tanah supaya lebih optimal untuk pertumbuhan akar, mengolah tanah dengan mencangkul supaya bagian bawah kemudian menjadi bagian atas. Ini akan lebih mengurangi potensi berkembangnya patogen penyakit karena patogennya nanti bisa terkena oleh matahari secara langsung. Jadi kemungkinan bisa membunuh patogen penyakit yang ada di dalam tanah. Jadi untuk sahabat seneng tani semua, walaupun kita akan menanam di lahan yang bekas, tapi sebisa mungkin kita harus menggemburkan kembali tanah kita supaya lebih optimal dan juga untuk meminimalisir pertumbuhan patogen penyakit yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian setelah dirapikan bedengannya, kemudian kami tutup dan kebetulan ini diganti mulsanya dengan mulsa yang baru dengan jarak tanam. Ini kami menggunakan jarak tanam 50 dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Kemudian untuk jarak per barisnya ini 40 cm. Jadi jarak tanamnya adalah 50 kali 40 cm. Kemudian untuk plastik mulsanya di sini kami menggunakan ukuran 120 cm lebarnya. Jadi tentunya ini tidak bisa menutupi sampai ke bagian bawah bedengan. Dampaknya adalah pertumbuhan gulma yang cukup cepat di bagian bawah bedengan ini karena tidak tertutupi mulsa secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk lubang di mulsa ini mungkin terlihat banyak sekali ya sahabat seneng tani. Jadi di bagian tengah ini ada lubang, kemudian di bagian atas di sini ada lubang untuk menanam
cabainya. Kemudian di antara kedua lubang tanam ini ada lubang untuk pupuk susulan, jadi lubangnya lebih kecil. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang lagi. Nah, sebenarnya jika sahabat senang tani semua ini tidak berencana untuk melakukan tumpang sari tanaman cabai dengan tanaman lain, maka sebaiknya lubang tanam ini lebih diminimalisir. Jadi jika lubang tanam ini terlalu banyak, maka tentunya air hujan yang turun ini akan banyak terserap di bagian bedengan ini. Jadi bedengan ini lebih mudah jenuh terhadap air, dan apabila bedengan ini terlalu jenuh terhadap air, maka kemungkinan terjadinya busuk akar juga akan semakin tinggi. Apalagi jika bedengan ini jenuh terhadap air hujan, maka kemungkinan keasaman tanah juga akan semakin meningkat. Jadi untuk sahabat senang tani semua, jika tidak berencana untuk melakukan tumpang sari, kami sarankan untuk lebih meminimalisir lubang yang ada di mulsa. Jadi sahabat senang tani semua bisa menggunakan lubang tanam, kemudian di antara lubang tanam ini bisa ditambahkan untuk lubang pupuk susulannya. Kemudian untuk tinggi bedengan di sini ini sekitar 40 sampai 50 cm. Jadi ini cukup tinggi, dan ini kami lakukan karena untuk menghadapi musim penghujan, untuk mengurangi dampak-dampak buruk akibat turunnya air hujan, dan juga tentunya untuk lebih mengoptimalkan serapan nutrisi pada tanaman. Karena semakin tinggi bedengannya, maka kemungkinan akar untuk bisa berkembang ini juga semakin tinggi, jadi penyerapan unsur hara, penyerapan airnya juga jauh lebih optimal. Nah, kemudian kita akan lanjut mengenai proses penanaman di lahan ini. Jadi saat proses penanaman ini, sebelum dilakukan penanaman, kami ponjo terlebih dahulu, kami lubangi terlebih dahulu, kemudian kami kocorkan trichoderma ke lubang tanamnya. Karena penggunaan trichoderma khususnya saat musim penghujan ini harapannya bisa lebih meminimalisir pertumbuhan patogen penyakit khususnya fusarium penyebab layu ataupun jamur patogen lain yang berkembang pesat saat musim penghujan. Dan trichoderma ini selain bisa sebagai agen hayati untuk pencegahan terjadinya serangan patogen, tapi juga bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan juga lebih meningkatkan hasil dari tanaman itu sendiri. Jadi karena lahan ini lahan bekas, kami tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali. Jadi untuk lebih mengoptimalkan kondisi tanahnya, ini kami kocorkan trichoderma pada lubang tanamnya. Nah, kemudian setelah kami kocorkan trichoderma di hari yang sama, ini kami langsung melakukan penanaman. Tapi sebelum dilakukan penanaman, ini kami menggunakan metode perendaman bibit sebelum tanam menggunakan asam aminopremino, asam humat soil, dan juga super interphos. Untuk dosisnya ini kami menggunakan 1 sendok makan super interphos. Kemudian kami larutkan, kami aduk terlebih dahulu sampai larut semua. Kemudian ditambahkan dengan asam humat soil 1 sendok juga, dan asam aminopremino 1 tutup botol untuk sekitar 10 liter air. Kemudian kami aduk sampai larut semua. Kemudian kami mencelupkan bibit yang sudah siap tanam ke larutan tadi. Jadi untuk penyelupannya ini hanya dilakukan sebentar untuk memastikan media semainya ini basah oleh larutan tersebut, kemudian langsung diangkat dan langsung dilakukan penanaman. Dan di sini ini kami menanam varietas Absolute 69. Saat ini tanamannya sudah berumur sekitar 56 hari setelah tanam, dan sebelumnya kami sudah mengupdate kondisi tanaman kami di 18 hari setelah tanam di video kami yang ini. Sahabat senang tani bisa menontonnya terlebih dahulu untuk tahu lebih lanjut bagaimana perkembangan tanaman kami sebelumnya, dan tentunya di video-video kami setelahnya ini kami juga akan mengupdate pertumbuhan tanaman kami di sini dan apa saja kendala yang kami hadapi di sini, karena tentunya 56 hari setelah tanam dengan cuaca yang ekstrim ditambah ini lahan bekas, tentunya tidak mudah untuk tanaman ini bisa tumbuh secara normal, dan kami juga sudah menghadapi beberapa kendala sebelumnya, dan alhamdulillah sampai saat ini tanamannya masih aman dengan pertumbuhan yang cukup optimal di 56 hari setelah tanam. Jadi video ini adalah video sebagai pembuka untuk membahas bagaimana metode yang kami gunakan untuk menanam cabai di lahan bekas. Kemudian di video selanjutnya juga akan kami bahas kembali bagaimana perawatan yang kami lakukan. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana kondisi lahan di sini dan juga bagaimana cara kami untuk menanam cabai di lahan bekas ini dengan perlakuan-perlakuan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi tanamannya masih aman di tengah cuaca yang ekstrim, karena
hujan di sini ini sudah deras sekali intensitasnya setiap hari, dan semoga video kali ini bisa menjadi acuan untuk sahabat seneng tani semua melakukan budidaya tanaman cabai di musim penghujan, khususnya untuk lahan bekas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat seneng tani semua, dan jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.